Yo guys, setelah kemarin gue sempet ngebahas tentang Vivo V60 yang bawa upgrade signifikan dari generasi sebelumnya. Kali ini gue berkesempatan buat ngebahas versi Lite dari Vivo V60 nih, yaitu Vivo V60 Lite. Yes, jadi sedikit info aja kalau Vivo V60 Lite itu hadir dengan dua varian, yaitu Vivo V60 Lite 4G dan Vivo V60 Lite 5G. Yang mana di video kali ini gue berkesempatan buat nyobain yang varian 5G-nya nih. Buat gue review dan gue share experience-nya ke teman-teman semua. Nah, kurang lebih gue udah cobain Vivo V60 Lite ini kurang lebih tuh hampir 2 minggu terakhir. Dan bisa gue bilang smartphone ini tuh cocok banget nih buat teman-teman yang pengen beli Vivo V60 tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Makanya buat teman-teman yang lagi nyari smartphone baru, teman-teman bisa nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan gak pakai lama, ini adalah pembahasan dari Vivo V60 Lite dan langsung aja check this out. Alright, pertama-tama untuk membuka video ini kita bakal start ngebahas smartphone ini dari aspek desainnya dulu nih. Dimana kalau kita ngomongin soal desainnya Vivo V Series, seperti biasa Vivo V Series itu selalu tampil dengan desain yang trendy, stylish, tapi tetap kelihatan elegan. Yap, sama kalau seandainya kita ngomongin soal desain Vivo V60 Lite, smartphone ini tuh hadir dengan desain yang beda dan juga lebih trendy ketimbang sama pendahulunya. Dan jujur kalau dibandingin sama pendahulunya, gue tuh lebih suka sama desainnya Vivo V60 Lite ini nih guys. Karena secara desainnya ini tuh masih bawa DNA dari Vivo V60. Cuman kali ini Vivo V60 Lite tuh hadir dengan desain yang lebih simple dan lebih dispesifikasikan untuk anak-anak muda. Dan ini tuh bisa dilihat juga dari varian warna yang dibawa sama V60 Lite ini nih. Ada Vibing Black, Vibing Pink, dan juga yang lagi gue pegang sekarang yaitu Vibing Blue. Jujur, kombinasi warnanya ini tuh bener-bener bikin Vivo V60 Lite ini jadi kelihatan gaya banget. Soalnya kombinasi ini tuh bikin V60 Lite kelihatan simple dan juga fun nih guys. Layaknya karakteristik anak-anak muda. Nah, terus masih ngomongin soal desainnya yang membedakan Vivo V60 Lite ini sama Vivo V60. Kali ini Vivo V60 Lite udah pakai desain yang flat di bagian belakang ataupun layarnya. Which is, secara bentuk desainnya, gue jujur lebih suka sama smartphone yang cenderung flat kayak begini guys. Ini kalau dari pemakaian gue rasanya tuh lebih mantep buat teman-teman pegang. Apalagi consider lihat baterainya yang gede banget, smartphone ini tuh bisa dibilang tipis dan juga ringan banget nih guys. Dengan ketebalan cuman 7,59 mm aja. Lalu gak sampai situ, di bagian depan V60 Lite juga hadir dengan desain bezel yang tipis banget. Dan smartphone ini secara body to screen rasionya juga bisa dibilang yang paling gede di kelasnya nih guys. Serta smartphone ini juga bawa spesifikasi layar yang oke banget. Secara spek, di sini tuh Vivo V60 Lite udah dibekali sama layar 6,77 inci dengan panel AMOLED beresolusi Full HD Plus 120Hz. Yang mana secara kualitas layarnya itu udah bagus banget. Support HDR10 Plus dengan output layar yang lega, warna yang vivid, dan juga layar yang super tajam. Dipakai nonton Netflix, smartphone ini tuh juga nyaman banget karena udah support SDR dan punya stereo speaker yang kualitasnya tuh udah cukup bagus. Makanya untuk dipakai multimedia sih, Vivo V60 Lite ini gue no complain ya. Dan berikut ini gue bakal nampilin juga untuk sampel audionya. Nah, terus sekarang kita berlanjut ngomongin soal performance dan juga overall experience dari Vivo V60 Lite ini. Di sektor ini, Vivo V60 Lite juga mengalami upgrade yang signifikan banget nih. Kalau seandainya kita bandingin sama Vivo V50 Lite. Nah, gue bisa bilang begini karena Vivo V60 Lite dibekali sama SoC 4 nanometer yaitu Dimensity 7360 Turbo dengan RAM 8GB dan juga storage 256GB UFS 3.1. Yang mana secara performanya ini tuh bener-bener upgrade guys. Kalau seandainya kita bandingin sama Vivo V50 Lite.
Bahkan FYI, smartphone ini tuh udah pakai versi storage yang UFS-nya tuh lebih tinggi timbang sama kakaknya. Serta untuk softwarenya pun by default smartphone ini juga udah dibekali sama Vantage OS 15 nih yang punya basis Android 15 juga. Terus sama juga seperti kakaknya, Vivo V60 Lite juga dibekali sama fitur-fitur AI kayak AI Iris 3.0 yang sekarang tuh udah makin advance. Serta ada juga fitur AI Productivity yang menurut gue tuh ngebantu banget nih, kayak Circle to Search, AI Caption, bahkan ada juga fitur block spam call untuk ngeblokir spam call nggak jelas. Well, memang kalau ngomongin soal fitur AI di Vivo V60 Lite ini tuh sebenarnya masih banyak lagi yang bisa teman-teman explore dari Vivo V60 Lite ini. Tapi ada satu hal yang gue yakin jadi pertanyaan teman-teman juga nih. Kira-kira smartphone itu nanti bakal dapat Origin OS apa enggak? Yes, soalnya kemarin kalau seandainya gue cek sosmednya Vivo Indonesia, mereka tuh sempat ngepost tentang Origin OS yang bakal masuk ke Indonesia. Makanya buat gue yang udah pernah cobain Origin OS-nya Vivo, gue tuh berharap banget nih Vivo V60 Lite nanti tuh bakal kebagian juga sama Origin OS. Terus balik lagi ngomongin soal experience-nya, gue juga bisa bilang Vivo V60 Lite adalah smartphone yang oke banget buat teman-teman pakai untuk kebutuhan gaming. Dimana untuk ngetesnya ini tuh gue udah sempet nyobain beberapa game di Vivo V60 Lite ini nih. Kayak game Free Fire, smartphone itu bisa dilibas di grafik mentok rata kanan dengan frame rate yang stabil di angka 60 fps. Bahkan di game yang lebih demanding kayak Genshin Impact, smartphone ini ternyata juga masih ngangkat di grafik medium 60 fps. Dan di sini secara gameplaynya menurut gue tuh masih berasa playable banget guys. Dengan rata-rata fps di angka 30 sampai 40 fps. Nah, terus nggak cuman performanya yang kenceng, tapi secara baterainya pun Vivo V60 ini tuh juga gede dan super awet. Yang mana meskipun ini adalah versi Lite dari Vivo V60, tapi baterainya tuh bisa dibilang sama persis guys. Yes, jadi smartphone ini pakai baterai yang sama kayak kakaknya, yaitu 6500 mAh Blue Volt battery. Yang mana secara daya tahan baterainya, smartphone ini tuh bener-bener awet banget guys. Bisa bertahan 2 hari dengan SOT yang bagus juga, yaitu di angka 8 sampai 10 jam. Apalagi dari segi chargingnya, V60 Lite ini juga dikasih charger yang sama kayak kakaknya, yaitu flash charge 90 watt. Yang mana dengan charger sekencang ini, untuk ngecas dari 0 ke 100% tuh teman-teman cuma butuh waktu sekitar kurang dari 1 jam aja. Selain itu, yang gue suka, Vivo V60 Lite ini juga hadir dengan kemampuan bypass charging, yang mana secara fiturnya ini tuh berguna banget nih untuk menjaga kesehatan baterai, karena daya yang masuk itu langsung dialirkan ke motherboard dan bikin smartphone ini nggak cepet panas. That's why menurut gue dari segi performa, experience, baterai, dan juga chargingnya, overall gue no complain sama Vivo V60 Lite ini. Dan mungkin kalau teman-teman nanya ke gue nilainya berapa, gue bakal kasih skornya ini di 8 dari 10. Nah, terus kita berlanjut ke aspek berikutnya yang jadi jagoan juga dari Vivo V series, yaitu ngomongin soal kamera. Di sini, meskipun smartphone ini adalah versi Lite dari Vivo V60, tapi menurut gue kameranya tuh nggak boleh dianggap remeh nih guys. Soalnya dari segi speknya, smartphone itu udah dibekali sama kamera utama 50 MP Sony IMX882 dan juga 8 MP super wide angle. Serta untuk kamera depannya, Vivo V60 Lite ini juga dibekali sama kamera selfie dengan resolusi yang tinggi juga nih, yaitu di 32 MP. Untuk sampel-sampel fotonya di sini udah gue jepret dan teman-teman bisa langsung aja simak sampel-sampel fotonya di layar berikut. Dan hasil fotonya tuh menurut gue bagus as expected nih. Karakteristik fotonya bisa gue bilang ini tuh ciri khasnya Vivo banget. Soalnya sampel-sampel foto yang gue jepret dari Vivo V60 Lite ini tuh kelihatan tajam dengan warna yang vibrant dan juga HDR yang bagus banget. Dan di sini tuh karakter fotonya ini menyajikan warna dan juga highlight yang kelihatan eye pleasing nih guys. Dan cocok banget untuk langsung di-post di sosial media. Ya, kalau gue bilang sih ini hampir 85% hasil foto dari Vivo V60 Lite ini tuh udah ready to post. Bahkan untuk dipakai foto orang di mode portrait, hasil foto itu menurut gue juga bagus banget nih. Meng-highlight objek dengan sangat baik, plus punya skin tone dan juga warna yang masih cukup akurat.
Terus buat teman-teman yang suka foto-foto unik ala retro, Vivo V60 Lite ini juga menyediakan fitur film kamera mode yang udah ada di aplikasi kameranya. Serta sama kayak kakaknya, smartphone ini juga punya fitur AI for Season nih guys, yang bisa ngasilin foto ala-ala 4 musim yang bikin seolah-olah tuh kita lagi ada di luar negeri. Ya menurut gue sih baik dari segi kamera belakang ataupun depan, kalau kondisi dia LED jujur aja gue tuh nggak ada komplain sama sekali sama Vivo V60 Lite ini. Bahkan kalau kita lanjut ke foto-foto low light-nya, di sini tuh kamera belakangnya punya night mode yang menurut gue tuh bagus banget nih. Well, teman-teman bisa lihat meskipun dari segi detailnya memang ada sedikit pengurangan, tapi kalau dari segi warna, exposure, dan juga highlight, ini tuh kelihatan balance banget. Bahkan untuk dipakai foto orang sekalipun, hasil fotonya tuh masih punya skin tone dan juga warna yang cukup akurat nih guys. Meskipun memang detail mukanya tuh jadi lebih soft gitu. Cuman ini tuh nggak jadi masalah karena meskipun ini adalah seri Lite dari Vivo V60, tapi smartphone ini juga dibekali sama fitur Aura Light Portrait. Tapi teman-teman tenang aja karena Vivo V60 Lite ini juga sama kayak kakaknya, yaitu dibekali sama fitur Aura Light Portrait. Yang mana fitur ini tuh menurut gua ngebantu banget nih untuk ningkatin highlight di objek yang kita foto, apalagi kalau seandainya kondisinya tuh bener-bener gelap banget. Nah, terus di sini gak cuman sektor fotografinya aja yang bagus, tapi videografinya pun Vivo V60 Lite ini juga bisa banget buat teman-teman andelin. Dimana untuk rekaman videonya, smartphone ini tuh support recording up to 4K 30 fps nih guys, yang bisa direcord di kamera depan ataupun di kamera belakangnya. Untuk rekaman kamera belakangnya sendiri, teman-teman bisa lihat di layar berikut, ini tuh menurut gue stabilisasinya udah oke dan punya gambaran tajam juga. Sedangkan kalau untuk kamera depannya, di sini kita juga udah sempet cobain nih guys. Yang untuk hasilnya teman-teman bisa aja langsung simak di video berikut ini. So guys, jadi yang gue suka dari Vivo V60 Lite ini, nyata di kamera depannya juga bisa record sampai 4K 30 fps nih guys. Jadi sekarang gue lagi tes sambil jalan-jalan santai. Dan ya, memang kalau dari segi stabilisasinya ini emang di kamera depan belum ada ya, tapi overall harusnya sih dari hasilnya udah lumayan tajam. Jadinya kalau teman-teman mungkin konten yang steady yang ditaruh di tripod, harusnya ini udah oke banget. Karena dari segi warnanya pun ini juga kalau gue perhatiin skin tone-nya lumayan akurat ya. Tapi ya overall gimana menurut teman-teman? Mungkin teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you. Alright, terus kita berlanjut ke aspek yang paling terakhir, yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulan dari Vivo V60 Lite ini. Untuk harganya sendiri, kita mungkin bakal mulai dulu dari yang varian 4G-nya ya guys. Dimana varian 4G dari Vivo V60 Lite ini tuh dibanderol mulai dari 3.499.000. Sedangkan kalau untuk yang varian 5G kayak yang gue pegang sekarang, ini tuh dibanderol mulai dari 4.999.000 untuk yang varian 256GB. Tapi kalau seandainya teman-teman emang hobi foto-foto atau nge-record video, teman-teman juga bisa consider buat pilih yang 512GB nih guys, dengan harga 5.999.000. Ya, kalau dari pendapat gue sih, Vivo V60 Lite ini emang ditujukan bagi teman-teman yang lagi ngelirik Vivo V60 tapi pengen budgetnya tuh yang lebih terjangkau. Karena bisa dibilang hampir semua hal esensial yang ada di Vivo V60 ini tuh semuanya ada juga di Vivo V60 Lite guys. Kayak salah satu contohnya, kalau kita ngomongin dari segi baterai sama chargingnya, Vivo tuh nggak ngebedain mana yang seri Lite, mana yang seri regular. Serta dari segi AI-nya pun juga bisa dibilang hampir mirip nih antara Vivo V60 dan juga Vivo V60 Lite. Terus untuk fitur esensial lainnya, V60 Lite ini juga dibekali sama NFC multifunction serta punya sertifikasi 5-star SGS drop resistance. Serta untuk kemampuan tahan debu dan juga airnya, smartphone ini juga punya kemampuan IP rating nih guys, yaitu di IP65. Well, overall menurut gua Vivo V60 Lite ini adalah smartphone yang all-rounder banget dan nyaman buat dipakai ngapain aja. Cuman terlepas dari itu, lagi-lagi guys, gue masih mengharapkan Origin OS bisa segera ada di Vivo V60 Lite ini, karena ini tuh menurut gue adalah OS yang bener-bener fantastis banget. Cuman ya balik lagi kita tinggal tungguin aja kapan Vivo bakal bawa Origin OS ke Vivo V60 Lite ini. Dan kalau seandainya teman-teman udah berminat pengen beli Vivo V60 Lite ini, link pembeliannya tuh udah gue taruh di kolom deskripsi ya. Atau teman-teman bisa langsung aja kunjungin offline store-nya Vivo Indonesia atau official marketplace-nya Vivo.
Jadinya ya palingan segitu dulu aja untuk pembahasan kita mengenai Vivo V60 Lite ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa bantu gue untuk klik tombol like, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian ya. Gue Bang Jo pamit, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!